kameranya yuk, buka kameranya. Kita mau mulai lagi. Oke, perhatikan ya, kemarin nilainya itu kan sudah masuk. Jadi karena kerjaannya kita bagi dua, maka hari Senin kita akan ngambil nilai lagi. Oke, tanggal 15 kita akan kembali PH ya. Apa namanya? Sama kayak kemarin pakai model juga. Kamu perhatikan, berarti ada 3 kerajaan sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya. Kerajaan apa? Kediri, kerajaan Singosari dan kerajaan dan kerajaan Majapahit. Kemarin Kediri sudah kan? Kediri dan Singosari sudah kan? Betul? Theo? Sudah ya? Kediri dan Singosari sudah. Oke. Sekarang kita mau lanjut ke kerajaan Majapahit. Perhatikan yang perlu silakan dicatat sehingga nggak ketinggalan pelajaran. Jadi kita besok kita hari Senin depan boleh PH dapat nilai yang bagus lagi. Oke, sudah kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan, Nak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Oke, perhatiin ya. Nah, sebelumnya kita balik dulu nih ke kerajaan yang lalu gitu kan, mengenai kerajaan Singosari gitu kan. Kemarin jangan lupa bahwasanya kerajaan Singosari merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh siapa kemarin namanya? Ayo, namanya siapa? Ken? Siapa pendirinya? Masih ingat nggak? Pendiri daripada kerajaan Singosari adalah, ayo, siapa yang membunuh Tunggul Ametung kemudian, iya, Ken Arok, pintar ya. Ken Arok itu yang mendirikan kerajaan Singosari. Kenapa? Ingat peristiwa kemarin yang di Kediri, ya kan, ketika para pendeta itu minta bantuan kepada si kepada si Ken Arok untuk membantu ya kan dalam menghadapi si Kertajaya gitu kan. Maka akhirnya Ken Arok membantu para pendeta, tapi ternyata dia tuh berkhianat gitu karena jadi nggak sesungguhnya memang betul-betul mau bantu kaum pendeta, tapi memang karena dia juga punya niat ya kan untuk menguasai, dia pengen menguasai seluruh wilayah kerajaan Singosari. Itu ya yang penting dari kerajaan Singosari kemarin. Jangan lupa nama-nama rajanya. Di sini tentang pembunuhan kemarin ya. Jadi karena percintaan ya kan maka dukun bertindak. Kenapa? Ketika Ken Arok menyukai istri daripada Tunggul Ametung si Ken Dedes gitu kan, apa yang terjadi? Akhirnya bunuh-bunuhan sampai di keturunannya begitu. Itulah yang disumpah oleh Empu Gandring gitu kan. Barang siapa yang menggunakan kerisku itu untuk hal-hal yang nggak baik, maka dia akan mendapatkan mendapatkan tumbalnya bahkan sampai ke keturunan-keturunannya kan gitu ya. Jadi maknanya di sini Anusapati itu kenapa Miss kemarin bisa akhirnya uh, bisa kacau pemerintahan di bawah pemerintahan Anusapati? Iya, karena Anusapati itu hobi main judi ya kan, jabung ayam, sehingga apa nak yang terjadi adalah Anusapati bisa dibodoh-bodohin sama Tohjaya, diseranglah sama Tohjaya dia. Walaupun pada akhirnya Tohjaya pun meninggal karena dibunuh sama Ranggauni, anaknya Anusapati. Tapi ingat, Ranggauni merupakan satu-satunya raja yang tidak mati karena dibunuh, tapi memang karena sakit. Dan nanti ya masa kejayaan daripada kerajaan Singosari ini sampai di keturunan berarti ini adalah cicitnya si Ken Dedes ya, karena kan ini kan bukan keturunan dari Ken Arok ya sebenarnya ya, tapi dari Tunggal Ametung gitu kan. Nah nanti Kertanegara Lana yang membawa masa kejayaan di kerajaan Singosari. Kenapa begitu? Karena dia melakukan ekspedisi Pamalayu. Coba si eh, Kalista, coba kemarin Miss udah bilang, apa sih ekspedisi Pamalayu nak? Ayo, apa ekspedisi Pamalayu itu? Ayo, masih ingatkah apa itu ekspedisi Pamalayu? Lihat catatannya.
Apakah itu ekspedisi Pamalayu? Ayo. Lupa, tapi kalau nggak salah ada hubungan sama Sriwijaya ya? Iya, kenapa? Karena di Sriwijaya itu pernah Sriwijaya itu merupakan satu wilayah yang apa namanya pernah berusaha ditaklukkan oleh Kertanegara. Ingat, Sriwijaya itu terletak di Sumatera. Maka catat, ekspedisi Pamalayu adalah upaya penaklukan untuk menguasai wilayah Jawa, Sumatera, dan juga wilayah Bali. Oke, Jawa, Sumatera, dan Bali itu merupakan ekspedisi Pamalayu. Nah, kan kenapa ada di Sriwijaya waktu itu? Ingat, Sriwijaya itu Palembang. Berarti Palembang itu kan Sumatera Selatan. Berarti merupakan daerah yang juga berusaha dikuasai oleh si kerajaan ini ya, kerajaan Singosari. Begitu. Itu ekspedisi Pamalayu. Ingat, di bawah pemerintahan Kertanegara. Ya, jangan lupa. Satu soal udah Miss kasih gitu kan. Nah, ayo berlomba mencatat sehingga kamu tahu ya. Perhatikan yang Miss katakan ya. Lalu nanti Kertanegara ini membawa Singosari ke masa puncak kejayaannya. Itu tadi karena banyak daerah jajahannya gitu kan. Nah, tapi Nak, ternyata nanti seorang Kertanegara, raja yang sangat hebat, itu ternyata mati caranya jelek banget, meninggal karena diserang oleh seorang raja dari kerajaan kecil yang berada di bawah naungan si Singosari sendiri. Jadi Singosari punya kerajaan-kerajaan lagi yang kecil-kecil, dia taruhlah rajanya itu namanya si Raja Jayakatwang di kerajaan Gelang-Gelang. Tapi ternyata gimana ya, inilah namanya orang dikasih hati minta jantung gitu kan. Udah dikasih kerajaan, tapi ternyata dia pengen minta lebih. Pengennya ngapain? Pengennya menguasai semuanya. Nah ini kan, akhirnya dia membunuh si Kertanegara. Oke, Jayakatwang membunuh Kertanegara akibat dia itu ingin menguasai seluruh wilayah kerajaan Singosari itu ya. Perhatiin ya. Terus mengenai kehidupan politiknya, tadi sudah katakan Jayakatwang itu diangkat sebagai raja dari kerajaan Gelang-Gelang, tapi ternyata dia berkhianat dan membunuh si Kertanegara. Baru yang kedua, Nak, dia mengangkat Raden Wijaya sebagai menantu. Jadi ada seorang yang gagah, yang ganteng gitu kan, namanya Raden Wijaya. Dia merupakan orang kepercayaannya Kertanegara pada saat itu. Nah, ternyata Nak, ada 4 anak gadisnya si Kertanegara gitu kan. Dia punya 4 anak gadis. Nah, tapi ternyata Raden Wijaya bilang, aku boleh nggak nikahin dua-duanya gitu kan. Yang 2 aja dia pengen nikahin, dia pengen poligami. Nah ini kan karena cantiknya ceweknya gitu kan, maka dia menikah dengan 2 putri si Kertanegara, dinikahi dia lah kan. Nah ternyata gitu kan, nggak lama setelah pernikahan mereka, pernikahan dia dengan kedua putrinya tadi, maka ya kan ternyata Kertanegara ini kan meninggal karena diserang oleh Jayakatwang, begitu kan? Nah, akhirnya nanti Gajah Mada sih, akhirnya nanti Raden Wijaya dia itu pergi ya, pergi apa namanya ke satu hutan itu kan, dia pergi ke satu hutan yang dinamakan sebagai hutan tarik. Jadi ternyata sebelum mertuanya meninggal, Raden Wijaya ini diberikan hak oleh Kertanegara untuk apa ya berupa dia nggak dikasih tanah, dia dikasih hutan gitu karena hutan belantara dia kasih namanya hutan tarik gitu kan. Itulah nanti kelak yang akan apa dibangun kembali oleh si apa namanya oleh si Raden Wijaya untuk menjadi sebuah kerajaan baru yang dinamakan sebagai Kerajaan Majapahit. Oke, itu ya. Terus ini ya, ingat kehidupan agamanya mereka itu memadukan antara agama Hindu dengan agama Buddha, maka dikenal dengan agama Tantrayana. Udah 2 soal, ya kan? Nah, lokasinya di Sungai Berantas dan juga mereka bertani dan berlayar gitu ya. Ingat ya Nak, Tantrayana itu apa? Itu merupakan perpaduan antara agama Hindu dan agama Buddha, Tantrayana. Oke? Nah, jadi kamu jangan lupa kalau Miss tanya nanti, siapakah yang membuat keris ya kan untuk membunuh Tunggul Ametu? Maka adalah Empu Gandring gitu kan, Empu Gandring. Kenapa Empu Gandring mengutuk Ken Arok? Karena pada masa itu kerisnya aja belum selesai, nah tapi nggak sabaran banget jadi orang, ya kan? Pengen bunuh tuh nggak sabar banget gitu kan. Akhirnya mereka apa? Akhirnya dia disumpahin sama si Empu Gandring. Jadi Empu Gandring pun sebenarnya tewas karena dibunuh sama Ken Arok ya. Ketika dia kesal, karena kerisnya nggak selesai-selesai, akhirnya Ken Arok membunuh si Empu Gandring yang bikin keris, gitu ya. Nah, ingat Miss, ya kan?
kalau ternyata dulu nak kerajaan ini pernah didatangi oleh orang Cina, oke? Sebenarnya mereka itu sudah lama menjalin kerjasama dengan Cina, dinasti Yuan, Singosari pada masa itu. Tapi ternyata ketika kerajaan dinasti Yuan sampai kembali di Indonesia dan itu diutus oleh Kubilai Khan. Kubilai Khan mengutus si Mengki. Waktu itu namanya Mengki, itu perwakilan daripada dinasti Yuan untuk bertemu dengan Kertanegara. Miss nggak tahu jelasnya gimana, apa sih sebenarnya persoalan mereka, tapi ternyata nanti Kertanegara itu menampar si Mengki pakai besi panas. Oke? Bisa itu diingat ya, ditampar nggak tuh pakai besi panas pas di pipinya. Nah, ini kan mempermalukan gitu kan, datang dari sebuah kerajaan diutus oleh Kubilai Khan tapi ditampar pakai besi panas lagi ya kan, ya mukanya udah kayak knalpot lagi gitu kan, panas namanya kan. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya Mengki pulang ke Cina, dia ngadu sama Kubilai Khan. Kubilai Khan, aku ditampar pakai besi panas. Nggak terima dong rajanya, berani-beraninya tampar pasukanku gitu kan, bikin malu. Nah, akhirnya nanti Kubilai Khan mengutus kembali pasukannya, tapi bukan Mengki. Terus kembali pasukannya untuk ngapain? Untuk balas dendam terhadap Kertanegara. Oke? Nah, tapi sesampainya putusan Kubilai Khan di Nusantara, tepatnya di Kerajaan Singosari, ya karena ternyata dia tidak menemukan sosok yang ditemukan mereka bukan Kertanegara, tapi Jaya Katuang. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata si Cina ini nggak tahu kalau ternyata si Kertanegara ini udah dibunuh sama Jaya Katuang dan sudah Jaya Katuang yang menjadi raja. Boleh paham nak? Paham maksud Miss nggak? Jadi salah sangka, dikiranya pas datang ke Cina, pas datang ke Singosari, ketika mereka sampai dikiranya itu si Kertanegara, padahal itu Jaya Katuang kan udah dibunuh gitu kan. Jadi mereka salah sangka, mereka mengira Jaya Katuang itulah yang dulu mukul si Mengki gitu kan. Jadi ada faktor apa ya, faktor balas dendam gitu ya. Nah, kalau nama-nama candi ini kamu boleh lihat nanti Candi Kidal, Malurung, Singosari ya. Miss nggak bakal tanya apa namanya ini candi isinya apa, nggak usah ya. Paling kalian ingat aja nama-nama candinya gitu kan ya, nama-nama candinya paling nanti Miss tanya gitu ya, candi apa saja kah gitu kan yang terletak di Kerajaan Singosari gitu ya. Terus kita masuk ke Majapahit. Sampai kita di Majapahit, ingat ya nak, tadi Raden Wijaya itu sampai di hutan tarik, oke? Sampai di hutan tarik, akhirnya dia ingat gitu kan, oh iya ternyata inilah pemberian mertuaku gitu kan. Nah, ketika dia berniat untuk membuka hutan tarik itu, kan dia mau mendirikan kerajaan baru nih. Kenapa? Mau tinggal di mana mereka terlantar ya kan? Kan udah diambil sama si Jaya Katuang, ya kan milik mertuanya, kerajaannya sudah diambil, maka dia memilih untuk ya udahlah aku mau bangun kerajaan balik di hutan yang sudah diberikan oleh mertuaku ya. Hutan tarik lah dia ditemani oleh ini anak, dia punya sahabat setia ini namanya lembu sora, oke? Sama bukan lembu sapi ya, lembu sora ya. Lembu sora ini teman setianya gitu kan, ditemani lah dia pergi ke hutan. Nah, sebenarnya dia masih bawa pasukan dari kerajaan mertuanya yang dulu gitu kan. Kan ketika rajanya ganti, pasukannya juga ganti dong gitu kan. Nah, akhirnya sampailah mereka di hutan tarik ya kan. Pas lagi apa namanya lagi numbangin apa sih lagi nebangin pohon ya kan supaya mereka bisa bangun kerajaan, ternyata nanti mereka itu aus nah ya kan, aus banget rasanya karena panas-panasan. Nah, akhirnya pasukannya itu ngambil buah maja di pohon gitu kan, dipetik dia. Kan biasa gitu nak, kalau kita mau makan kayak pas pampres itu kan kalau mau makan nggak boleh langsung dikasih ke presiden yang nyoba. Ada pas pampres dulu yang coba makanannya. Kalau beracun ya berarti kan biar jangan presiden yang mati duluan gitu kan. Nah, maka dirasakan nanti diberikanlah buah ini kepada si Raden Wijaya. Nah, raja silakan dimakan buahnya aman. Pas dimakan dia, kok pahit ya rasanya gitu ya kan. Maka nanti diberikan nama kerajaan itu inspirasi dia untuk membuat nama kerajaan. Maka dinamakanlah kerajaan itu sebagai Kerajaan Majapahit. Kenapa? Berasal dari kata buah yang pahit gitu ya. Nah, Kerajaan Majapahit. Nah, lalu ya karena ketika mereka sudah berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit, ya
nanti Majapahit ini ternyata atau Raden Wijaya mereka bersekongkol ya kan, bersekutu dengan Cina. Ketika Cina datang lagi ke sini, mereka mengira bahwasanya Jaya Katuang itu adalah Kertanegara yang mereka cari. Oke? Artinya mereka Cina menaruh dendam kepada Kertanegara. Betul? Paham ya? Cina itu dendam sama Kertanegara. Kenapa? Pasukanku ditampar. Nah, sementara si Raden Wijaya ini kan benci sama si Jaya Katuang. Kenapa? Mertuaku dibunuh, gitu kan? Jadi sebenarnya mereka itu benci terhadap orang yang berbeda, tapi karena Cina ini mengira bahwasanya Jaya Katuang itu adalah Kertanegara, maka dipergunakanlah ini momen ini oleh si Raden Wijaya untuk ayo sama-sama kita hajar si Raja Raja Singosari itu gitu kan, si Jaya Katuang. Nah ternyata nanti ya kan si Raden Wijaya ini berjanji, nah kalau Cina mau bantu Raden Wijaya untuk bersama-sama menghancurkan Jaya Katuang, maka kami Majapahit akan tunduk di bawah Cina, gitu kan? Itu janjinya. Tapi ternyata ketika nanti sudah berhasil Jaya Katuang dibunuh, nah ini Raden Wijaya ini licik, gitu kan? Pada masa itu dia mengundang Cina untuk melakukan pesta. Mereka pesta pora di istana, ya pesta pora mereka, dan mereka mengeluarkan minum-minuman keras, ya kan? Minum-minuman keras, seneng dong orang Mongol dikasih minum-minuman gitu kan? Artinya mereka kan udah lama nih perang terus, maka mereka juga butuh apa ya? Butuh kehangatan gitu kan? Maka mereka minum. Nah, ketika mereka minum, mereka mabuk, ya kan? Inilah kesempatan Raden Wijaya untuk menumpas atau untuk membunuh seluruh pasukan Mongol, gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana trik daripada Raden Wijaya untuk mengusir pasukan Mongol dengan cara mengadakan pesta pora dan mabuk-mabukan bagi para pasukan dari dinasti Mongol gitu ya. Jadi dijebak mereka, udah dibikin mabuk terus dibunuh gitu kan. Nah, ini apa tujuannya? Untuk menghancurkan kekuatan dinasti Yuan di Pulau Jawa gitu ya. Jadi dia nggak punya saingan lagi ya. Oke. Lalu yang kedua, nama anak Kertanegara itu adalah nama anak Raden Wijaya adalah Jaya Negara. Inilah masa di mana Majapahit itu lihat ya, walaupun namanya Jaya, tapi ternyata politiknya nggak stabil. Kenapa? Ternyata nanti ini kan anaknya Raden Wijaya. Ingat, Raden Wijaya punya sahabat ya kan namanya si Lembu Sora. Tapi ternyata nanti Lembu Sora dan ada lagi namanya Kuti, lalu Ranggalawe itu lihat aja ya, sahabat ayahnya memberontak dari si Jaya Negara. Kenapa? Karena pada masa itu mereka dituduh ya, dituduh yang enggak-enggak sama orang istana, sehingga marah Lembu Sora. Emangnya apa? Aku tuh sama ayahmu sahabat banget, tapi ternyata anaknya kok bisa bersifat nggak baik sama aku. Maka mereka memilih untuk memberontak. Nah, pemberontakan ini nanti berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Ini namanya udah nggak asing ya, Gajah Mada. Oke? Nah, raja ketiga itu adalah Tribuana Tunggadewi. Ini juga nanti mulai kerajaan ini mulai merosot karena banyak pemberontakan juga. Ada pemberontakan Sadeng dan Keta. Lalu nanti dia mengangkat Gajah Mada itu sebagai Mahapati. Ya, Gajah Mada itu terkenal dengan Tan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Siapa yang tahu Sumpah Palapa? Ayo Rafael. Apa kemarin Bang Sumpah Palapa? Oh ya Miss. Iya, apa? Isi Sumpah Palapa apa? Ayo Sumpah Palapa. Sebentar Miss. Oke, ayo. Yang lain sambil dicari, Sumpah Palapa itu apa sih? Tan Amukti Palapa itu Sumpah Palapa ya, yang dilontarkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada ini sosok yang sangat ambisius, nah, jadi pengen mempersatukan seluruh. Nah, apa coba? Dia ini orang ayo. Sebentar Miss. Ini selalu menggunakan sesuatu itu dengan pakai otot, jadi bukan pakai akal pikiran. Oke? Ya, jadi jangan sebenarnya bagus sih dia tuh pengen pengen membuat satu ini tapi dia kadang lupa gitu loh, lupa untuk kehidupan. Miss. Ayo apa? Ini bukan sih Miss. Apa? Sumpah Palapa isi dari Sumpah Palapa ini adalah janji untuk tidak berhenti puasa sebelum menguasai Nusantara, itu kan sih Miss.
Iya benar, janji untuk puasa. Jadi dia itu punya makanan kesukaan, Nak, yaitu buah pala gitu kan. Nah, maka dia berjanji untuk tidak makan buah pala sampai dia berhasil untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara di bawah panjinya dia, di bawah pemerintahannya dia. Oke? Ya, berjanji artinya apa? Ya kan? Artinya adalah dia itu tidak akan apa ya, menikmati hal-hal duniawi ya. Jadi seluruh hal-hal duniawi yang dia suka dia nggak bakal lakukan sebelum aku ini bisa menguasai seluruh wilayah di Nusantara. Satu, makna penting yang dapat kita ambil itu apa? Artinya itulah pentingnya kesatuan dan nasionalisme ya. Seorang patih Gajah Mada itu pengen bahwasanya kita ini bersatu gitu kan. Itu maknanya. Terus yang kedua, Gajah Mada ini tapi sosok yang ambisius, artinya dia itu kalau dia tapi ini ya, ini jadi makna positif juga. Artinya kalau kita pengen sesuatu, Nak, ya kan? Kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berani apa? Bermimpi, ya kan? Kan Gajah Mada juga begitu, Nak. Dia awalnya berinisiatif bermimpi untuk menyatukan seluruh orang-orang yang ada di Nusantara ini di bawah panjinya dia, gitu ya. Jadi itu yang mau kita tiru, gitu kan? Bagaimana seorang patih itu punya apa ya? Punya semangat dalam menyatukan seluruh Nusantara. Nah, negatifnya apa? Negatifnya itu sikapnya terlalu ambisius ya. Kadang Nak melupakan hal-hal duniawi itu juga nggak boleh gitu kan, karena kan di sekitaran kita ini kan ada manusia ya, ada manusia, kita juga punya keinginan untuk makan, minum itu kan duniawi ya, makan, minum, tidur gitu kan. Artinya jangan sampai jadi orang yang terlalu ambisius juga gitu ya. Nah, masanya Hayam Wuruk, nah ini raja yang keempat. Hayam Wuruk itu merupakan raja yang membawa kerajaan ini mencapai masa kejayaan. Kenapa? Karena Hayam Wuruk itu raja yang dia itu tidak hanya pakai otot, tapi pakai otak. Nah, otaknya gimana, Miss? Dia berpikir, gimana ya caranya supaya kita bisa berhasil menaklukkan Jawa, menaklukkan seluruh daerah-daerah kecil. Kenapa emang begitu? Iya, karena lihat Gajah Mada, dia nggak bisa berhasil. Karena apa? Terus pakai tenaga dalam, gitu kan? Nggak bisa lebih diplomatis sedikit, sehingga Hayam Wuruk pada masa itu mengambil kebijakan untuk aku mau menyatukan seluruh Nusantara, tapi dengan caraku sendiri. Dengan apa? Dengan hubungan pernikahan politik. Jadi pada masa itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pajajaran. Itu merupakan kerajaan, catat ya Nak, Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang paling sulit ditaklukkan oleh kerajaan kerajaan Majapahit. Kenapa? Ya itu tadi gitu kan, katanya pemimpinnya harimau gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka memilih untuk ya udah lebih diplomatik lah, dengan cara apa? Hayam Wuruk ingin menikah dengan putri daripada Raja Pajajaran pada masa itu ya. Nah, ketika Hayam Wuruk ingin menikah dengan putri Pajajaran namanya Dyah Pitaloka ya. Dyah Pitaloka adalah anak dari Raja Pajajaran yang ingin menikah dengan Hayam Wuruk. Udah setuju nih mau nikah gitu kan. Tapi ternyata nanti hal ini diketahui oleh Gajah Mada. Gajah Mada menolak mengenai tentang perkawinan tersebut. Kenapa? Karena Gajah Mada satu, dia sosok yang tidak memikirkan hal-hal duniawi termasuk pernikahan gitu kan. Lalu yang kedua, Gajah Mada itu nggak mau kalau kita itu melakukan hubungan pernikahan nanti kan jadi tunduk, artinya dua kerajaan jadi bergabung. Dia pengennya menghancurkan, nggak ada lagi kerajaan-kerajaan kecil, tapi semuanya itu di bawah Panji Majapahit seperti itu ya. Nah nanti terjadilah perang antara Raja Majapahit antara Gajah Mada dengan si dengan si Raja Pajajaran, sehingga nah, perang itu terjadi di lapangan Bubat ya, Nak. Di lapangan Bubat. Bubat itu nama lapangan, ya. Terjadilah perang di lapangan Bubat sehingga nanti peristiwa tersebut menewaskan Dyah Pitaloka dan juga Raja Pajajaran. Itulah nanti mengapa pada akhirnya daerah Pajajaran itu bisa tunduk di bawah Majapahit karena peristiwa perang Bubat. Jadi nanti kalau kamu jalan-jalan ke Jogja atau pergi ke wilayah Jawa Timur itu sangat minim, bahkan mungkin Miss belum pernah lihat ada nama kerajaan yang berbau Sunda di sana gitu ya. Atau kenapa di wilayah Jawa Barat
sedikit sekali ada cuma 2 tempat yang mengandung nama-nama kerajaan daripada Majapahit. Kenapa begitu? Ada dendam gitu, karena dendam masa lalu terhadap terbunuhnya kerajaan Sunda, ya Raja Sunda di wilayah Majapahit gitu ya. Itu ya, ingat Amuk Tipalapa. Jadi nanti bukan hanya Pasundan yang ditaklukkan, tapi bahkan wilayah Jawa, Bali, Tumasik, tahu nggak Tumasik? Tumasik itu Singapura ya, nak. Catat, Tumasik itu Singapura ya. Dan juga Brunei dan Kampuchai ya kan, Kamboja ya. Nah ini ya Tan Amuk Tipalapa tadi sudah dijelaskan, ekspedisi penyatuan Nusantara di bawah Panji Majapahit, lalu politik Mitra Satata ya kan. Mitra Satata ini adalah konsolidasi ke wilayah-wilayah kecil, jadi ingin minta supaya kerajaan-kerajaan kecil ini menyerah lah dan juga bergabung ke Majapahit itu ya. Sedikit lagi ya, biar selesai, supaya Senin bisa PH, kalian bisa ingat, oke? Nah, struktur pemerintahannya ada negara agung itu artinya pusat negara, ya. Mancanegara itu berarti negara luar, ya. Nusantara itu artinya kita, Indonesia sekarang. Jadi, pemerintahannya ini mencakup besar. Kenapa? Karena banyak wilayah yang dikuasai dia. Kamboja, Singapura pun pernah gitu ya. Jadi jangan salah, negara maju ternyata pernah dikuasai oleh Nusantara atau Indonesia itu. Nah, mengenai kehidupan sosial, kamu lihat di sini ada seni sastra ya, Sutasoma. Kitab Sutasoma ini mungkin sudah pernah kamu dengar ketika kamu SD. Ini dikarang oleh Empu Tantular ya. Banyak empu dulu, nah empu ini pujangga ya. Bisa buat keris, bisa buat sastra gitu ya. Dia yang membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika, nak? Revin, Bhinneka Tunggal Ika apa? Ayo, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Revin? Apa sih itu yang bersatu itu ya? Bersatu ya? Bercerai kita runtuh. Bukan. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya. Jadi walaupun kita ini maksudnya gini, inilah yang digunakan oleh oleh Gajah Mada. Jadi biarpun berbeda-beda, biarpun ada Singapura, biarpun ada Kamboja, tapi tetap satu di bawah Panji Majapahit, itu maksudnya ya. Nah, ini juga yang dijadikan oleh oleh Soekarno untuk membangun negara kita gitu kan. Jadi dia mengambil banyak, Soekarno ini orang yang sangat belajar sejarah, nah. Jadi dia itu mengambil hal-hal yang ada di masa lalu untuk dia pergunakan dalam membangun negara ini. Nah, kalau negara Kertagama itu dibangun oleh Empu Prapanca. Apa isinya, nak? Pancasila. Walaupun Pancasilanya bukan kayak sekarang, satu ketuhanan, enggak. Ini kayak titah ya. Jadi Empu Prapanca ini membuat kitab negara Kertagama isinya seperti titah yang ada di Alkitab. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta gitu ya. Nah, kalau Pararaton itu merupakan cerita mengenai raja-raja yang ada di Jawa. Itu ya, kitab Pararaton. Kalau ditanya di soal, udah dapat kamu 4 soal, ya kan? Apa itu kitab Pararaton? Ya kan? Apa sih yang diceritakan di kitab Pararaton? Mengenai raja-raja yang ada di Pulau Jawa. Itu ya. Terus hasil ekonominya itu apa, Miss? Mereka jualan lada, jualan garam gitu kan, dan juga memberlakukan sistem denda. Jadi kalau ada orang yang membunuh, mencuri, ya, maka akan diberikan sanksi berupa denda. Nah, terus kalau kehidupan moneternya, lihat ya, nak, dulu mereka pakai uang keping awalnya. Uang keping ini tahu kan, uang logam dari emas. Nah, tapi mungkin karena harga emas itu sudah mahal, maka mereka menggantinya menjadi uang kepeng. Kalau uang keping sama kepeng bedanya apa? Nanti kamu jalan-jalan ke museum, atau nanti kalau misalkan kita ada waktu, kalau sudah nggak corona, kita bisa ke Bogor, jalan-jalan ke museum sana, gitu kan. Uang keping itu dia dari logam, jadi nggak ini, tidak bolong tengahnya, oke? Dia utuh. Kalau uang kepeng, itu dari tembaga, ya. Kenapa dari Cina, Miss? Iya, karena kan kita udah belajar, Indonesia itu tidak mengenal mata uang, dan tidak mengenal tembaga. Di Indonesia kan hanya ada zaman besi dan zaman perunggu gitu kan, zaman logam. Nah, nggak ada zaman tembaga, maka ini tembaganya didatangkan dari Cina gitu ya. Nah, ini yang paling penting, dapat lagi kamu 5 soal kan, mengenai keruntuhan Majapahit ya. Yang pertama, faktor internalnya. Kenapa Majapahit akhirnya runtuh? Yang pertama itu adalah
Raja Hayam Wuruk yang membawa Majapahit ke masa kejayaan, dia meninggal, nak. Oke, jadi nggak ada lagi raja yang hebat seperti Hayam Wuruk yang bisa yang bisa menetralisir. Artinya semua hal itu nggak boleh lo dilakukan atau diselesaikan dengan pakai tenaga aja, harus pakai akal pikiran juga, pakai akal budi, kan gitu ya. Terus yang kedua, nah Gajah Mada ini nak nggak ada yang melanjutkan itunya, kan Gajah Mada ini kan pintar berperang, jadi nggak ada alumninya, juniornya, dia lupa ngospek orang, nak, gitu kan, dia lupa untuk training orang ya untuk jadi kayak dia. Kenapa? Itulah ambisius. Makanya kita nggak boleh ambisius. Contoh nih ya kan, siapa di sini? Misalkan si si Jos ya kan. Jos ini pengen, dia ambisius nih. Pokoknya nilai aku harus segini atau mungkin pokoknya aku harus juara gitu kan. Nah, kita boleh untuk punya target, boleh keinginan, tapi jangan jadi orang yang ambisius. Artinya jangan melupakan hal-hal yang kamu sukai. Paham nggak Jos maksud Ibu? Ya, kamu masih pengen olahraga, masih pengen ini, lakukan. Selagi kamu mampu, lakukan. Ya, pengen main, aku pengen bermusik, Bu, gitu kan. Aku pengen ini. Jangan sampai satu hal yang banyak hal yang kamu sukai itu kamu korbankan untuk hal-hal ambisimu itu, gitu kan. Artinya apa? Menyesal. Kayak Gajah Mada nyesal nggak? Kalau aja Gajah Mada itu sempat training orang, ya kan, ngospek orang untuk jadi kayak dia lagi, jadi kuat. Nah, mungkin Majapahit nggak hancur, ya. Tapi Gajah Mada itu meninggalkan hal-hal duniawi, gitu ya. Kita manusia biasa kok, ya. Jadi tetap harus juga, namanya kita manusia biasa, artinya ya manusiawi. Kalau orang itu kayak Fabianus mungkin dia sukanya makan, ya kan? Ya itu manusiawi, pengen makan apa itu manusiawi kan? Theodorus sukanya makan, ya emang kenapa? Ya kan selagi bisa makan ya makan, itu manusia. Ya kan? Manusia kan punya id, ya kan? Punya ego, punya super ego. Id itu artinya, nah, itu kebutuhan yang harus kamu penuhi. Contohnya, jalan-jalan itu wajib. Makan, berkomunikasi dengan orang lain, main, itu adalah kebutuhan. Ya, itu kebutuhan. Maka selalu bilang kan, jangan lupakan apa? Maksudnya, ya kamu tetap tidur, itu hal duniawi, nah. Gak ada yang boleh larang itu. Ya, Tuhan aja tidur, ya kan? Tuhan aja tidur, ya kan? Tuhan aja istirahat, maka kita juga begitu, itu manusiawi. Jadi jangan seperti Gajah Mada meninggalkan hal-hal yang dia suka. Nah, makanya kamu nanti kalau kamu pergi ke Gramet, Miss pengen deh satu hari nanti kamu ke Gramet, kamu lihat aja sampulnya. Ini ada buku yang menggelitik, judulnya mereka itu pokoknya intinya gini, isi buku itu adalah buku itu penasaran untuk melihat kira-kira Gajah Mada ini hubungannya dengan wanita seperti apa sih? Karena dia itu nggak pernah berhubungan dengan wanita. Apakah dia seorang gay? Itu maksudnya. Apakah dia seorang gay atau dia bencong atau memang dia nggak doyan perempuan gitu kan? Karena itulah saking dia ambisiusnya meninggalkan hal-hal duniawi sampai dia orang tuh penasaran untuk mencari tahu kehidupan pribadinya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau faktor eksternalnya, jadi ketika kerajaan Majapahit ini sudah mulai oyong, ya kan, udah mulai runtuh. Kenapa? Rajanya nggak ada lagi. Nah, akhirnya nanti disinilah mulai nanti muncul Wali Songo. Tahu Wali Songo nggak? Yang Sunan Giri, Sunan Kalijaga gitu kan. Mulailah mereka nanti masuk ke wilayah Demak. Demak itu bagian dari kerajaan Majapahit. Masuk ke Demak ngapain? Menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, lalu ketika mereka sudah membentuk kerajaan, maka nanti mereka menyerang kerajaan Majapahit. Runtuhlah Majapahit, dan itulah merupakan awal dari munculnya kerajaan Islam di Nusantara. Jadi kalau ditanya, apa sih yang membuktikan berakhirnya kerajaan Majapahit? Jawabannya adalah ya dengan munculnya dan berkembangnya kerajaan Demak. Paham? Bisa? Ya, akhir dari kerajaan Majapahit karena kerajaan Islam sudah mulai berdiri dan berkembang di Nusantara. Maka Majapahit nggak punya daya lagi apa-apa untuk melawan. Karena apa? Sudah dikuasai oleh Demak. Ya, ingat ya, kenapa? Karena kedatangan Wali Songo ya untuk menyebarkan ajaran agama Islam, mereka mendirikan kerajaan, lalu Majapahit akhirnya runtuh. Itu ya. Ini tadi sudah kita bahas konflik. Ingat, perang Bubat itu di lapangan Bubat antara Pajajaran dengan Majapahit.
karena perkawinan politik yang ditentang oleh Gajah Mada, lalu adanya konflik antara Gajah Mada dan pasukan Pajajaran, ya. Lalu juga Raden Wijaya nanti membalaskan dendamnya kepada Jaya Katuang dengan dibantu oleh dinasti Yuan gitu kan. Padahal nanti dinasti Yuan juga dikacaukan oleh si Gajah Mada, oleh si Majapahit Raden Wijaya dengan cara diajak mabuk-mabukan lalu diserang habis-habisan. Oke, sampai di situ kita lewat berapa menit? Waduh, banyak 11 menit. Apa-apa ya? Biar mantap kalian. Oke, yang kemarin nilainya masih kurang-kurang ya, masih ada yang kurang atau Miss aku belum puas ya. Pastikan nilaimu di bagian yang ini ya baik gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti nilaimu bisa naik. Oke? Bisa dipahami, Nak? Boleh paham? Oke. Ya, selamat berjuang. Hari Senin kita PH. Lalu ini, oh ya, kalian udah habis ya? Yuk kita pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Dipelajari ya, nanti PPT-nya ditambahin di GC. Oke? Yuk, siapa yang pimpin doa?